Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan benar, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan dan berkat kebaikan-Mu. Kesempatan hari yang baru yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Desember tahun 1893, 3 orang pemuda bernama Walter Gowans, Rowland Bingham, dan Thomas Kent mendarat di Lagos, Nigeria. Tujuan mereka adalah untuk memberitakan kabar Injil kepada 60 juta orang yang tinggal di sana, yang dikenal sebagai daerah bernama Sudan, yang terletak di selatan Sahara antara Sungai Niger dan Sungai Nil. Walter Gowans dan Thomas Kent meninggal dalam beberapa bulan setelah kedatangan mereka. Rowland Bingham kemudian pulang ke Kanada. Namun ia kembali lagi ke Afrika pada tahun 1900. Upaya awalnya mengalami kegagalan. Tapi di tahun 1901, misi mereka berhasil masuk ke sana. Ketiga pemuda ini yang merintis di wilayah Nigeria masih berusia muda. Gowans berusia 25 tahun, Bingham 20 tahun, dan Kent berusia 23 tahun. Mereka dengan aktif melayani dan mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka sejak dari masa muda mereka. Walaupun nyawa mereka harus dikorbankan, mereka tidak takut dan tetap semangat dalam mengerjakan amanat agung. Saudara dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 ini dikatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Hidup yang kita jalani ini, saudara, merupakan sebuah panggilan dan juga penugasan dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan menghendaki agar kita percaya kepada-Nya, hidup dalam pertobatan, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam firman dan dalam kasih karunia-Nya. Ayat ini menasihatkan agar kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi tetap dalam iman, serta mengerjakan apa yang menjadi tugas kita selama kita ada di dunia ini, supaya kita tidak malu ketika Tuhan datang yang kedua kali untuk meminta pertanggungjawaban kita. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Matius 25 ayat 14-30, di situ terdapat perumpamaan tentang hamba-hamba yang diberi kepercayaan oleh tuannya untuk dikerjakan selama tuannya pergi. Ada hamba yang bertanggung jawab dan ada pula yang tidak bertanggung jawab. Ketika tuan itu datang kembali, hamba yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya menjadi malu dan mendapatkan balasan yang setimpal atas kelalaiannya. Perumpamaan ini berbicara tentang saudara dan saya, tentang kita semua yang hidup di dunia ini, yang diberi kepercayaan dan tugas oleh Tuhan untuk dikerjakan. Selama Tuhan belum datang kembali, adalah tugas kita untuk menunaikan panggilannya,
dan taat hidup dalam kebenarannya. Kembali ke 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Ayat ini menyebutkan tentang tinggal di dalam Kristus. Ini tidak berbicara tentang sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya, lalu tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak berbuah. Tapi tinggal di dalam Kristus berbicara bahwa iman kita tetap kepada Kristus, dan iman kita itu berbuah dalam ketaatan, serta panggilannya kita kerjakan dalam hidup kita, sesuai dengan talenta dan panggilan yang Tuhan berikan. Tidak masalah seberapa berat dan sulit jalan yang harus kita lalui, tapi kita sungguh-sungguh berserah, tanpa batas dan tanpa memilih-milih, untuk mengerjakan firman dan panggilannya, dengan penuh sukacita dan pengorbanan, tidak putus asa, tapi tetap bersemangat dan percaya kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, tinggallah di dalam Tuhan Yesus, taatilah perintahnya, lakukanlah kehendaknya, agar supaya kita tidak menjadi malu pada saat kedatangannya, tapi kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan dan mengajar kami, agar kami tetap tinggal di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan itu berarti bahwa kami harus senantiasa taat kepadamu, melakukan perintah-Mu, mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan, sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti hamba-hamba yang tidak setia, tapi kami jadi hamba-hamba yang setia, yang melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami tidak menjadi malu ketika Tuhan datang kembali. Roh Kudus pimpin setiap kami, tuntun setiap kami, untuk kami setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan kami menggenapi rencana panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, lawat kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.